Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini 24 Februari 2023 pukul 14 lewat 46 menit. Saham Cimori ARB. Padahal di laporan keuangan tahun 2022 dirilis web resminya, di web IDX belum ada, tapi di web resmi dari Cimori ada. Dan gue sudah baca laporan keuangannya. Kinerjanya sebenarnya bagus ya, kalau dulu lihat di berita juga Cimori labanya naik lah, naik 30 persenan kan dari tahun 2021 secara year on year. Tapi kenapa sahamnya ARB? Nah, simple guys sebenarnya jawabannya. Gue juga sudah pernah update di video ini guys ya. Lu boleh mampir kalau misalkan lu mau melihat di kuartal 3 2022. Gue selalu mengatakan di saham Sido juga, di saham Cimori juga, Alfamidi, Alfamart, gue mengatakan kalau ketika sebuah perusahaan valuasinya mahal, bukan berarti dia nggak bisa naik lagi. Dia akan terus naik ketika kinerja per kuartalnya membaik. Kinerja per kuartalnya setelah rilis laporan keuangan terus membaik. Nah, Cimori ini sendiri di kuartal keempat laba bersihnya lebih turun dibanding kuartal kedua, dibanding kuartal 3. Jadi yang tadinya kuartal ketiga itu mengantongi 800 miliar, laba bersih di tahun 2022 kuartal 4 jadi 1,06 triliun ya kan. Yang tadinya EPS-nya 111, kemudian tadinya di kuartal 2 73, kuartal sebelumnya adalah 34 kan. Gini guys, dari kuartal 2, kuartal 1 ke kuartal 2 dari 34 ke 73 dia meningkat 100% lebih laba bersihnya ya 115%. Kemudian di kuartal 2 dan kuartal 3, dari kuartal 2 yang tadinya EPS-nya 73 kemudian jadi 111, dia meningkat 51%. Kemudian di kuartal keempat dibanding kuartal 3 ya dia meningkat juga, tapi meningkatnya hanya 20%. Jadi sebenarnya kalau dibanding dengan kuartal ketiga, intinya yang mau gue sampaikan adalah kalau dibanding dengan kuartal ketiga secara kuartalan, laba bersihnya dari Cimori ini sebenarnya menurun. Dan lu kalau misalkan mau lihat silahkan lihat data ini guys ya. Ini gue iseng buat ya perbandingan antara kuartal 4 2022 dengan kuartal 4 2021. Dari penjualan bersihnya naik berapa persen, beban pokok penjualannya naik berapa persen, laba brutonya naik berapa persen, laba usahanya naik berapa persen, sama laba bersihnya naik berapa persen. Kemudian di kuartal 1 dibanding dengan kuartal 2 dia naiknya berapa persen, rata-rata 100% kan lu bisa lihat. Kemudian dari kuartal 3 dibanding dengan kuartal 2 2022 naiknya berapa persen, 50-an persen. Kemudian dari kuartal 4 ke kuartal 3 dibanding kuartal 3 2022 naiknya berapa persen ya. Dari mulai penjualan bersihnya naiknya 30%. Lu bisa lihat data ini. Dan kalau lu melihat data ini sebagai holder Cimori, bagaimana? Yang tadinya kuartal 2 dibanding kuartal 1 naik 100%, kemudian kuartal 3 banding kuartal 2 naiknya 50%, 40%, kemudian di kuartal 4 banding kuartal 3 naiknya cuma 30%, bagaimana lu sebagai holdernya? Ada kepanikan dong. Nah, makanya di hari ini si Cimori melihat dari kinerjanya yang sebenarnya secara year on year bagus, tapi secara kuartalan turun, maka market meresponnya dengan ARB yang sudah punya harga bawah. Coba gue taking profit dulu nih, taking profit. Kemudian yang memang baru masuk di harga yang sudah tinggi, ya dia coba keluar juga, jualan juga. Jadinya sahamnya ARB pada kan ARB itu karena pada mau keluar gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya gue melihat Cimori ya. Hanya saja, begini guys, apakah Cimori ini tidak layak koleksi? Enggak juga. Ingat, di tahun 2022, ini kan tahun 2022 kinerjanya di kuartal keempat menurun. Tapi guys, yang perlu lu ketahui, di kuartal 4 tahun 2021, sebenarnya kinerja Cimori juga turun. Sahamnya Cimori ya turun juga. Di Januari, Februari itu turun. Coba lu perhatikan. Setelah itu, kan kemarin tahun 2021 merespon tahun 2021 dia turun tuh di angka 3 ribuan kan, 3.400 ke 3.100 kalau gua nggak salah. Kemudian apa? Naik lagi. Sahamnya naik lagi karena kenapa? Secara year on year ya bagus. Jadi sebenarnya
menurut gue Cimory ini sekali lagi menurut pandangan gue ya guys ya, ARB di hari ini 24 Februari itu hanyalah sebatas respon market jangka pendek ketika mengetahui kinerja kuartal 4 Cimory lebih menurun dibanding kuartal 3. Tapi secara year on year dibanding tahun 2021, mulai dari penjualannya meningkat, mulai dari laba brutonya meningkat, laba usahanya meningkat, laba bersihnya meningkat. Artinya sebenarnya dalam jangka panjang seharusnya Cimory ini masih prospek, apalagi bisnisnya Cimory itu kalau lihat di laporan tahunannya, bisnisnya Cimory itu protein ya kan guys ya. Dan dia sudah mulai masuk ke pariwisata juga. Dari pariwisatanya dia mengeluarkan produk-produknya. Lu kalau sering ke Cimory Mountain View, Cimory Riverside, sekarang ada Dairyland yang di puncak baru dibuka tahun 2021. Kemudian banyak tokonya yang gue cerita di video ini ya. Di Bandung juga ada, tiramisu dan sebagainya. Artinya ekspansinya Cimory nggak akan berhenti sampai di situ. Dan ketika lu mengetahui, lu yakin bahwa Cimory ini terus melakukan ekspansi, ya seharusnya terus melakukan ekspansi lah. Nggak sulit lah bagi Cimory lah, dia dapat dana besar ya. Kemudian juga dia bagus lah, bisnisnya net profit margin sama ROE-nya tuh bagus. Artinya dia juga tidak membagikan seluruh laba bersihnya sebagai dividen. Dia tetap menahan laba bersihnya, kemudian dia gunakan untuk ekspansi bisnis. Dan dalam jangka panjang seharusnya penjualannya meningkat, kemudian dia buka tempat pariwisata juga yang banyak. Akhirnya nanti laba usahanya meningkat, laba bersihnya meningkat. Dan pandemi kan udah nggak ada ya guys ya, harusnya penjualan Cimory ini tetap meningkat. Dan strategi yang dilakukan Cimory di tahun 2021 itu dengan tidak menaikkan harganya, average selling price-nya dia tidak menaikkan. Jadi seharusnya dia tidak kehilangan pangsa pasar untuk Cimory ini sendiri. Itu guys yang gue lihat dari Cimory. Kemudian begini, Cimory ya, dia kan secara year on year masih bagus. Kita bandingannya dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, misalkan Ultra Jaya. Kalau misalkan lu yakin dengan Cimory, contoh, dia memang turun secara kuartalan. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dari yieldnya yang bisa didapatkan oleh Cimory, ya, dia kan tahun 2021 membagikan dividen payout ratio 63%. Ada potensi dong dia membagikan 60% dividen payout ratio di tahun 2022 ini, yang artinya dia kira-kira ya membagikan yieldnya sekitar 1,69%. 1,69% untuk perusahaan seperti Cimory. Dia bisnis protein, bisnis susu, dan produknya banyak digunakan oleh orang. Artinya IPS dia yang tadinya 134, ada potensi dia membagikan lebih dari 60 perak per lembar lah guys. Lebih dari 60 perak per lembar dengan harga sekarang 4.750, berarti kan dividen yieldnya sekitar 1%. Kalau dibandingkan dengan saham lain seperti Ultra Jaya nih ya, dia membagikan dividen payout ratio biasanya 20-an%, dan dividen yieldnya juga 1,25%. Jadi sebenarnya Cimory untuk di sektor bisnis Cimory ini sendiri, dia masih menarik untuk jangka panjang apabila dilihat dari potensi dividen yang memang 1, sekian persen kecil lah dibanding dengan perusahaan batubara. Tapi kan kita nggak bandingannya dengan perusahaan batubara, jangan. Kita bandingannya dengan sektor yang sejenis lah. Dan Cimory ini juga ya dia masuk consumer goods kan. Dan memang perusahaan consumer goods itu dividen yieldnya kecil-kecil, tapi dalam jangka panjang oke gitu. Jadi itu gampangnya guys. Salah satu, ini gue kasih contoh guys ya, salah satu saham yang gue yakin gue pegang adalah TAPG di portofolio gue. Itu salah satu ya guys ya. Dia harganya 600-an. Dengan EPS berpotensi tembus 100 perak, ya kan? Apabila 150, 140 lah. Mudah-mudahan di kuartal 4 2022 ini. Apabila dia membagikan dividen payout ratio 30% saja, maka dia bisa berpotensi mendapatkan dividen yield lebih dari 5%. Itu TAPG. Ya. Jadi, ketika harga TAPG turun dari 690, 650 sampai kemarin 615, justru membuat gue yakin gue harus membeli dan nyerok kembali TAPG ini. Dan sekarang TAPG apa yang lu bisa lihat? Udah naik lagi kan?
di angka 650, 660. Itu salah satu contoh emiten yang ada di portofolio di mana gue yakin sama TAPG nih. Dan kalau menanyakan Cimori apakah yakin, apakah layak koleksi? Layak koleksi kalau untuk jangka panjang. Dan lu harus paham sama si Cimorinya itu sendiri. Lu paham bahwa oh dia bisa nih memberikan return yield 1% nih, ya. Selain itu, selain dia memberikan yield 1%, dia juga berpotensi ekspansi terus sehingga capital gain-nya nanti meningkat terus dengan catatan di kuartal 1 2023 penjualannya naik, laba bersihnya naik dibanding kuartal 1 2022 kemarin. Seperti itu, dan memang seharusnya saham-saham seperti Cimori, ICBP, kemudian apalagi Ultra Jaya, ya dalam jangka panjang ya oke lah. Karena bisnisnya banyak digunakan oleh orang, produknya banyak digunakan oleh orang gitu loh. Dan itu termasuk saham consumer goods. Sekali lagi, paling gitu aja guys untuk Cimori. Jadi kesimpulannya untuk jangka panjang Cimori masih layak di hold. Kejadiannya ini pernah terjadi di 2022 awal kemarin di mana sahamnya turun, kemudian ya naik lagi ketika mengetahui kinerja kuartal 1 2022 bagus. Dan saat ini sahamnya ARB bukan berarti sahamnya jelek, ya karena hanya respon market sementara saja mengenai kinerja Cimori di kuartal 4 tahun 2022. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.